Ngobate. Ngobrol bareng pakai batin. Arigato. Malam ini seru banget teman-teman. Hari ini saya pastinya nggak sendirian, ditemenin sama teman saya. Di sini ada rajanya Yakuza katanya, the king of Yakuza. Yes. Ada Om Bo. Hai guys. Dan juga ada tamu spesial kita diimport langsung dari negeri Sakura. Itu ada Sigito-san. Hai. Hajimemashite. Watashi wa Lisa desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. はい、よろしくお願いします。はじめまして、私の名前はモハマドシギットのプラタマです。シギットと申します。どうぞよろしくお願いいたします。 Nanti baca sini ya artinya guys. Bo, gue cuma bisa gitu. Woi. Ada lagi ternyata. Apa ini? Siapa Apa ini? Annyeonghaseyo. Iya Brete. Ih, gimana sih dia? Ya ampun. Takut ada Om Kura-Kura. Bisa Om Kura. Hei, oke. Apa ini? Bawa apa kamu? Apa ini? Oh. Kita punya ini Sushi namanya- apa? Ini Cecilia namanya. Oh, Cecilia. Kashimura. Oh, ini Oke. Kashimura. Kenapa sih kayak gitu? Ya, teman-teman. Lihat ya, ada sushi, ada ini juga, ini ada minuman yuzu juga. Kita sekarang ada di Sushi Nomori. Thank you buat Sushinomori untuk spotnya. Iya, bener. Lihat dong, kita udah gayanya Jepang banget. Ini gaya gue juga nggak jelas gaya apa ini. Gaya pura-pura aja bang. Pura-pura teman-teman. Ini ngomong-ngomong Aja ya. boleh di sini ikut. Boleh Oh. dong. Ada Silakan. kenalin juga. Ini ada teman saya di sini. Ada Teteh Nana juga. Biasanya Teteh Nana jadi kameramen, sekarang ada di sini. Oh my god. Tolong saya. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke, balik lagi. Kita punya tamu spesial hari ini yang aku bilang diimport langsung dari negeri Sakura nih. Bisa bahasa Indonesia kan, Kak? Ayo, sedikit bos. Ya Allah. Itu mohon maaf itu artinya apa ya mas ya? Sedikit bisa bahasa Indonesia. Oh, bilang dong. Bilang. Kan gue lo emang asli dari Sakura. Tahunya sih Enggak, Allah. iya mah tuh. Bisa jadi. Iya. Halo, Asigit. Terima kasih sudah memenuhi undangan kita, meluangkan waktunya untuk datang ke di mana nih? Jepang Di ini. Sushinomori. Sushi Nomori. Iya. Nah, tadi kan sudah perkenalan yang ribet itu ya. Ternyata beliau bisa bahasa Indonesia, bener ya? Betul. Oh, bisa bahasa Indonesia teman-teman. Jadi kita mesti ngobrolin masih lebih enak. Nah, malam ini kita mau cerita tentang mitos horor yang ada di Jepang. Karena cerita mistis horor itu lebih jelas dan lebih menarik daripada PDKT sama kamu yang PHP. Oh tidak. Tidak. Ini lelaki kayaknya PHP gitu. Lanjut. Oke teman-teman, kita mau bahas tentang mitos yang ada di Jepang karena ada orang yang langsung diimpor dari sana, mungkin tahu seluk-beluk di sana seperti apa, kayak gimana. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, punya nggak sih cerita horor pengalaman pribadi nih Iya. di sana Iya. yang entah itu mitos, entah itu apa, ada nggak? Cerita dong sama kita, sharing sama kita, ntar kita jadi bener mas. Iya. Ini perlu pakai musik ini nggak ya? Musik gitu ya? Boleh. Ada pas berdiri. Gimana? Maunya di mana nih? Soalnya lumayan ada juga sih, cuman kalau mau ininya mau yang kayak gimana? Yang serem lah ya, pasti yang serem. Yang berhubungan sama, kalau di sana kan hantu-hantu Jepangnya, gimana ya cerita? Kalau itu masih saya pernah ya dulu. Saya kan di sana kebetulan kerja. Nah kerja di sana tuh kan namanya sholat tuh kan susah. Jadilah terpaksa saya sholat di tempat kerja atau bisa dibilang genba. Nah di situ tuh kan genba tempat kerja. Nah di situ tuh biasanya di Hirugohang tuh apa ya?
Di istirahat dalam makan. dalam gohang. Lo gua cek. Hiru gohang tuh apa? Hiru gohang tuh Hiru gohang. istirahat siang, makan siang gitu. Siang. Bilang aja makan siang atuh bung. Oke. Soalnya kan masih ke bawah gitu. Oke. Jadi di situ teh ada suatu pertemuan lah ya gitu teh. Biasanya kalau di ini mah evaluasi setiap Oh, iya. bulannya. Ya, nah di situ teh saya udah sholat. Saya kan kebetulan kalau misalkan udah sholat itu kan suka tidur sebentar buat Istirahat. memfreshkan lagi lah ya. Iya. Nah, Ngecas menurutnya. Ngecas. Bener-bener. nah di situ saya tidur waktu pas jam harus berkumpul kok saya nggak dibangunin ke teman saya. Nah udah gitu saya kan otomatis Ngeri. marah lah ya, otomatis marah karena di Jepang sendiri ya bisa dibilang the time is money gitu. Oh, iya. Waktu Oke. adalah uang. Sama juga, dia juga sama. Cuman kan kita lebih- suka bawa uang aja. Ah, Uang teman-teman. Tapi mohon maaf nih, kan kalau boleh tahu di sana tuh kan kalau di sini kan istirahat kan ke warteg. Di sana ada warteg nggak kira-kira? Enggak. Oh nggak ada warteg. Saya suka, Makanannya udah disiapin ya kalau di sana ya. saya bikin sendiri. Oh, berarti emang disiplinnya emang bener-bener Ya. ini ya. Tuh, Hmm. iya begitu. Terus gimana pas nggak dibangunin nih marah terus gimana? Saya marah kan, kok saya nggak dibangunin? Iya, Kata iya. saya ke teman saya. Ternyata teman saya bilang gini, kamu dari mana sih? Nah, Kok dari lu- mana? Nah, lu. Kan saya tidur di sini. Tidur di mana katanya? Yang ada juga sejadah sama sepatu. Itu mah yang asalnya saya marah, jadi Sedikit ngedrop ya. what gitu kan? Iya, iya. Nani kalau ini gitu kalau saya. Oh gitu. Nah ini mah tetangga saya, Kami panggil nanti datang ke sini. Jadi, Doyan makan jadi dia. yang dipikirin tuh si A tuh di kemana? Nah, itu. Oh, berarti di sana juga hampir ini juga ya, Lid? Ngeri juga ya. Serem juga bisa nyulik. Berarti nanti kalau Jepang nggak boleh tidur sembarangan ya. betul. Bener. Terus menghilang dulu. Nah, itu ya menghilang. Itu ada ininya nggak sih? Maksudnya teh ketahuan nggak sih itu teh sama apa atau kayak gimana? Nanya-nanya gitu sama teman-teman atau gimana? Saya juga sempat nanya sih ke teman, beneran nih nggak ada asli. Saya kira lagi ke WC gitu kan. Tapi ya udah gitu tuh emang ngerasa bangun tuh udah nggak enak badan, langsung banyak keringat gitu. Berarti di sana ngeri juga ya. Yuk. Bukan di Indonesia doang guys. Berarti emang. Sana Iya. juga sama. Sama. Terus, nah ada juga saya pernah dengar tentang mitos tebar abu. Gak ngerti itu tuh maksudnya apa sih mitos tebar abu terus wasiat gimana sih orang Jepang? Ya, kebetulan saya selama di sana tuh bukan hanya kerja, tapi belajar bahasa Jepang dari orang Jepangnya langsung. Oh iya, iya, iyalah ya masih presentasi di sana ya. Kan maksudnya biasanya okane no tame gitu. Oh iya, duit. Duit. Cuan teman-teman, Ya. cuan. Demi uang, jadi harus bisa. Oke, Ya, terus nah, gimana? di situ tuh sensei lah ya, guru-guru saya di sana tuh memang pernah cerita bahwa kalau misalkan kita sudah meninggal, tubuh orang sana sih bukan kita sih. Iya, beda tradisi. Di Jepang ya. Ya, tubuh orang sana tuh setelah dikremasi ada permintaan ketika mereka hidup, saya abu kematian saya pengen dikubur di bawah Oh, bunga sakura. jadi dia ninggalin wasiat Ya, gitu. oh, iya. Wasiat. Terus tuh maksudnya mau tabur abunya di mana aja? Bebas maksudnya. Bebas, misalkan kita sering melakukan kegiatan apakah itu jogging atau jalan-jalan, Iya. sering di situ ya di situ gitu mintanya. Kehirup itu. Ya enggak, Oh. dikuburin. Oh, dikubur. Nanti Tabur. Iya, enggak. Oh, enggak jadi kan itu Iya, kan gua juga dibuci maksudnya. Oh, dibuci. Terus kalau beda lagi sama di laut mungkin ya baru ada yang ditabur. Iya, di laut Oh. ada juga sih sebenarnya, cuman untuk aplikasi juga saya kurang tahu. Cuman yang saya tangkap selama di sana itu seperti itu. Oke. Pernah nggak sih ngalamin yang nyambung sama si tabur abu ini? Pengalaman pribadi yang horor, Iya. tetap horor gitu. Kebetulan pernah nih. Nah, tuh ini Suka di mungkin teman-teman di rumah juga ya penasaran juga kan? Oh, minum dulu. Suka apa ini? Oh, ya ini. Jadi
namanya yuzu. Yuzu, Oh, ya iya emang sih. emang. Ya. Yuzu itu kalau Jepang tuh apa ya? Ini tuh campuran antara ocha dan lemon. Oh ini oke. Tapi ini apa nih? Leci apa lemon? Oh lemon. Lemon, Iya, lemon. Oke. Iya. Thank you Kopi Koi Shinomori ya. Oke, Jadi lanjut sekali lagi. lagi. Oke. Gimana? Nah, Coba dulu. jadi kan selama di sana tuh saya kalau nggak benar-benar Jikang tuh padat, jadi Iya. Jikang tuh Oh, jam tuh padat. oh, padat, kan. ya. Nah, jadi saya menginisiatif setelah pulang kerja saya olahraga. Oke. Nah, setelah olahraga di situ kan Jangan. benar-benar sepi sunyi gitu ya. Emang Itu Olahraga malam ya? ya mau kapan lagi? oh dia emang malam ya berarti ya. Oke. Coba kamu mau nggak malam-malam seru lari-lari? Iya. Nah, 2 kali coy. Terus nah di situ tuh saya olahraga kayak ngerasa ada yang ngeliatin gitu kan. Kayak ngeliatin tak. ngeri kan? Sudah gitu saya inisiatif lah, namanya saya penumpang ya. Iya. Saya Menumpang. menumpang Iya, menumpang iya. olahraga di situ ya. Saya bilang, "Sumimasen, ada notameni." Jadi maksudnya untuk badan doang. Oh, iya, Karada olahraga untuk lah. notameni. Jadi kalau misalkan yang di penghuni sananya ngerasa terganggu, saya mohon gitu ya. maaf, Oh, iya. sudah mas gitu. Oke. Dan ternyata Apa tiba-tiba apa? ternyata saya menemukan ada seperti batu. Oke. Oh, Mungkin Oh, itu di abu situ di- abu yang dikubur. Tapi batu ya Lit. Iya, jadi batunya tuh ada Jadi kayak nisan. kanji-kanjinya. Oh iya, Oke, nisan oke, menandakan oke. bahwa menandakan itu ada Ada abu itu ya. Kan biasanya kalau pohon ada suka entah itu kayu gini Iya, ya, ada iya. kakinya, Nah, tempel. gitu. Oh iya. Di situ jadi Tapi emang posisi itu lagi mencurigakan guys. bener-bener. Iya kan guys. Tapi emang posisinya emang sepi itu ya Sigit ya. Benar-benar sepi. Oh benar sepi. Soalnya Jepang kalau Tapi- udah malam sudah. Tapi ada nggak sih di Jepang tuh yang nampakin diri gitu sih makhluk yang kayak gitu? Alhamdulillah nggak ada, saya mah nggak ada. Siun, saya mah kurang. Oh boleh nggak ada ya? Oke. Ngeri juga ya. Tabur abu. Terus aku pernah dengar juga masalah hutan Aokigahara, bener gak sih? Ya, Oh tuh yang Ya. fenomenal ya. Itu teman-teman, jadi si hutan itu kalau yang aku baca sih, yang aku cari tahu itu tempat banyak orang di Jepang itu buat bunuh diri di situ. Itu teh apa ada mistisnya kah atau gimana? Yang benernya tuh gimana sih gitu kan? Kalau misalnya yang tersebar di dunia tuh itu tuh jadi menarik orang untuk bunuh diri, terus dibikin apa sih halusinasi, Iya, ilusi iya. segala macam sampai akhirnya bunuh diri situ pokoknya nggak bisa yang ke situ nggak bisa balik hidup aja. Itu tuh yang benernya kayak gimana sih? Jadi sebenarnya mah saya belum pernah ke situ, cuman ya dari sensei itu diceritain. Jadi sebenarnya Aokigahara tuh sebenarnya hutan biasa. Biasa, ya. Saking sepinya, saking sunyinya, mungkin orang yang mau melakukan Oh, diri juga, sugestinya ini kali ya. Itu iya. lokasinya di mana sih? Lokasinya itu di kaki Gunung Fuji di Shizuoka. Oh iya. Yang kemarin kita syuting kemarin ya. Oh Belum iya. uji. Kita pernah ya kemarin. Mang Layan, Bray. Melayan. Oke. Oh gitu. Jadi emang tempatnya memang sepi banget. Tapi jadi mungkin tersugestikan sama orang-orang itu. Oh kalau misalnya bunuh diri nyari yang tempat sepi biar nggak ditolong orang ke situ. Oke, iya, Tapi betul. nggak juga. Oh. Soalnya gini, Kenapa? kalau misalkan mereka mau bunuh diri itu ada dua pilihan. Hah? Maksudnya gue pilihan? Jadi gini, Ya sama nggak enak tapi Ini tetap aja Bray. Pilihan yang lain. jadi gini, itu kan namanya hutan, ada semak-semak belukar gitu kan. Iya. Jadi mereka tuh naliin kalau kita mah semacam tali rapia ya. Oh. Nah, di situ iya, teh iya. ketika mereka jalan, dia mengulur kan tali itu. Oh diiketin ke badan maksudnya? enggak, jadi ditaliin, Heeh. talinya diulur, Iya, nggak iya. nggak diiketin ke badan. Biar Oh, masih diulur dulu. biar penanda gitu ya, kayak penanda gitu ya. Nah, ketika mereka sudah merasa tenang nih di Oke. tempat ini, merasa tenang bahwa tempat ini cocok nih buat bunuh diri. Ada dua pilihan. Jadi dua pilihannya tuh begini.
kalau misalkan mereka nggak jadi bunuh diri. dia tinggal mengikuti tali rakit Iya, tersebut. petanda tadi Ya, ya. namun, Biar nggak nyasar. Oh, ya, bener. namun ketika dia sudah melakukan bunuh diri, nanti ada petugasnya di sana yang mengikuti tali tersebut. Bisa gitu ternyata. Iya. Bisa Jadi- direncanakan gitu ya. Oh, jadi si tali itu teh sengaja buat ngasih tahu orang ada yang bunuh diri di situ. Iya, dan emang bukan 1-2 kejadian di sana sudah Iya, kayak emang tempat sudah viral itu ya. saking sunyinya gitu ya. Sangat terorganisir ya. Ya, betul, untuk bunuh diri aja Saya harus. kepikiran enggak. Jadi Jepang tuh nggak cuma hidupnya aja yang terorganisir, Iya, iya. mau mati juga terorganisir, Oke. guys. Iya. Tapi teman-teman jangan Jangan ikutin ya. jangan ikutin. Gitu. Oke. Oh my god. Jadi ternyata bunuh dirinya balik lagi. Tapi aku pengen nanya nih, penasaran gak sih teman-teman juga kalau di sana tuh kenapa sih tingkat bunuh dirinya tinggi banget? Oh, tinggi ya sana ya? Ya, jadi sebenarnya kalau yang saya rasakan sendiri tuh dalam segi pekerjaan sangat ditekankan sekali gitu. Bener-bener ini. Jadi ibaratnya kita datang belum ada matahari, pulang tidak ada matahari itu Betul, benar-benar benar. gitu. Makanya itu negara maju Pressure-nya berarti ini Pressure-nya. banget ya. Iya, Jadi nggak cuma kerja, sekolah semuanya pressure. Sudah ini. Jadi mungkin ya itu ya tingkat bunuh dirinya tinggi itu. Tapi Dan yang satu hal yang bikin bunuh diri mungkin karena monoton. itu? Apa yang monoton? Monoton teh statis gitu. ya misalkan dari pagi ini tuh Terus aja. terus aja kalau di Indonesia kan kita pulang kerja bisa nongkrong, Oke, bisa oke. kongkow lah kira-kira. Jadi dia mungkin ini ya. Bosan Tiap lah, momen iya. ya kalau kita gitu. mah. Kan kalau misalnya kita bisa ngapain dulu bisa ngapain sementara di sana tuh teratur gitu ya. Iya. Iya. Ini jam tidur segini, jam segini karena kerjanya juga. Kerjanya juga seperti itu. Alhamdulillah ada di sini gitu maksudnya Oh, iya. di Indonesia Iya. gitu. Nah, jadi teman-teman nggak boleh tuh yang namanya kita tuh stres pekerjaan tuh nggak boleh, enjoy aja sebenarnya walaupun misalkan apa namanya Capek, segala terus harus dituntut, iya. itu tetap harus Iya. bersyukur. Kita tuh dapat kerjaan men, gitu. Bener, maksudnya dari tadi ceritanya Asigit. Asigit di sana tuh kan tekanannya edan. Iya. Sementara kita bersyukur Iya. banget di Indonesia mah tekanannya nggak kayak gitu coy gitu kan. Alhamdulillah 8 jam. Jadi ingat don't try it at Om. bener ya? Bener gak sih? Yes. At home. Kok gue merasa kayaknya gue lapar deh. Boleh dong, boleh dimakan, boleh. Boleh coba ya. Sedikit Boleh, mungkin boleh. Coba mungkin kan, bisa cobain di ini Jepang gitu sama. apa gimana? Tapi kalau misalnya menurut kita sih feeling kita sama di sana karena Kalau yang siapa juga ini ke Jepang. itu isinya salmon katanya. Yang kashimura ini. Kalau yang Oke. ini dia tamago sama kani. Ya. Iya. Oke. Jadi kepiting sama telur. Iya. Kebetulan Oke. saya yang gulung. Asik. Oh, pantesan kamu lama gulung ini dulu ya. Iya, Oke, gimana oke, kan oke, 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 oke. Ya, dimakan nih. Oke, oke. Kalau bahasa sana gimana tuh? Dozo. Itadakimasu. Dodo lah. Gimana? Tolong di-review dong, asik gitu, tolong di-review dong. Oke nggak? Aku mau nyobain juga nih. Tadi katanya yang ini. Oh iya. Oishi. Katanya toke. Ada toke. Ada toke gimana? Apa tuh? Toke. Handphone saya. Di Jepang ada toke ya? Ada. Oke. Telepon dari siapa? Halo, Oja. Lagi syuting. Oh, iya. Tuh. Arigato gozaimashita. Teman-teman coba dulu ya. Oke. Oke. Teman-teman ini ada telepon juga langsung dari Jepang. Langsung dari Jepang. Hai. Hai, konbanwa. Gimana? Nggak ngomongnya gimana? Konbanwa. Hai, konbanwa. Hai. Mana yang rimaska? Ini bener aja ngomong Bisa. berdua deh. Beda jenis beda. Hai. Ayo, ulangi. Hai, Nani. Daijoubu desu ka? Ah, so desu ne. Watashi tachi ne. Anjingan saha? Dia ngerti kan? Orang Jepang kayaknya nggak ngerti deh. Orang kita. Oh, Kita ya. cuma dia lagi di Jepang. Nah, sama. Kalau di Jepang jam berapa sekarang? Sekarang jam
setengah 12 malam. Oh, beda berapa jam Jadi ya? bedanya tuh 2 jam. Oh, memang 2 jam ya, memang 2 jam ya, betul, Iya. betul. Maaf ya mengganggu. Ya Allah, maafin ya kita malam-malam ngeganggu. Maaf, kita kan pengganggu. Coy. Kita Oja, kita mau ngobrol bareng sama Oja juga, bareng di sini juga ada Asigit juga. Mau ya? Boleh ya? Boleh. Oh, Boleh, terima kasih. Iya, orangnya baik-baik. Bo, nanti kita kasih IG-nya ya. Oke. Buat dia dan dia masih pada jomblo kan? jomblo. Yeay, jomblo. Walaupun ada yang bilang aja jomblo ya. Walaupun nggak jomblo, nggak jomblo. Oh, Oke. Oke. Nanti ada IG-nya, jangan lupa di-follow. Oke, teman-teman, kita mau ngobrol lagi gara-gara tadi yang masalah bunuh diri nih. Ya. Salah satu penyebab bunuh diri di Jepang itu adalah bullying. Yes. Bully nih. Mhm. Nah, kalau menurut Asigit sendiri dulu nih, kita nanya Asigit dulu. Di sana tuh bullyingnya kayak gimana sih? Pembuliannya? Jadi pembuliannya kalau di sana sih kayak kita kan punya temen nih, teman kecil dari kecil, terus sampai dari SD, SMP, SMA bareng. Nah, ketika kita udah SMA pisah, jadi udah nggak ada temen nih, jadi dia ngerasa kesepian. Tapi katanya emang parah banget ya? Iya, seperti itu. Sampai ada yang lompat dari gedung itu ya? Iya. Gedung-gedung sekolah seperti itu. Oke. Jadi begitu. Kalau di sana tuh tingkat bullyingnya masih tinggi nggak sih? Kalau di Jepang itu bullyingnya ada yang namanya, kalau di sini istilahnya namanya apa ya, ada berbagai macam jenis bullying. Jadi yang pertama, misalnya kalau di kantor itu ada yang namanya pawahara. Pawahara tuh? Power. Power. Hara tuh betul. Betul. Oke. Jadi biasanya salah satu penyebab orang bunuh diri di Jepang itu adalah power harassment. Nah, Power harassment. Bos-bos itu yang jadi Mempunyai- perusahaan atau di Oh, kerjaan, oh, iya. mereka Punya kuasa kali ya? awalnya di luar kapasitas kerjanya, jadi banyak yang lembur sampai begadang-begadang, Iya. Iya. begadang sampai kerjanya tuh nggak tahu waktu, sehingga mereka stres dan akhirnya tuh memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu banyak. Oh my. Iya guys. Ya ampun. Terus kalau menurut siapa tadi namanya? Yoza ya? Yoza. Kalau menurut Yoza sendiri di sana tuh ada nggak sih kayak dari bullying terus bunuh diri yang akhirnya jadi mitos di Jepang gitu? Oh iya, di sini itu selain bunuh diri, nah mereka itu bunuh diri nggak bunuh, ada beberapa apa namanya tempat mereka bunuh diri. Yang pertama ada yang namanya bunuh diri, biasanya itu di dalam apartemen. Tapi ada tempat khusus untuk bunuh diri di Jepang di prefektur Yamanashi. Wah, tempatnya ya? Aokigahara. Ih, aku udah ngebahas. Barusan tadi kita ngebahas tentang Coba kita Aokigahara. cocokin coba. Kita cocokin lagi nih. Oke. Kalau yang tadi kan Aokigahara kita udah ngobrol juga nih masalah Aokigahara. Kalau yang di apartemen nih sekarang nih yang belum kita tahu gimana sih? Nah, kalau di apartemen itu orang bunuh diri biasanya dengan berbagai macam. Biasanya ada juga berbagai macamnya. Biasanya mereka itu dengan membuat ramuan kimia gitu sehingga mereka sesak. Atau juga ya mereka sesak atau menggantung diri gitu. Dan tadi yang seperti juga nggak bunuh diri sih, tapi tadi seperti disinggungnya kayak merasa kesepian gitu. Tadi itu ada namanya bunuh diri. Karena di apa namanya society, di lingkungannya itu nggak punya teman dekat, nggak punya keluarga, akhirnya mereka meninggal karena kesepian. Dan di Jepang itu ada kayak fasilitas untuk membersihin apa namanya badan kayak jenazah orang yang di dalam Iya. apartemen itu karena meninggal. Bener-bener di tempat khusus ya, benar-benar. Gitu. Ngeri juga ya. Terus aku mau ngebahas nih sama para narasumber yang hebat ini tentang hantu teke-teke. Katanya ada mitos nih apa yang nabrakin diri di kereta. Apa sih gimana sih nggak ngerti. Pokoknya ada mitos orang-orang di sana tuh pernah aku lihat ada trailer film tuh yang mereka sekelas tiba-tiba loncat ke tengah kereta yang sampai pada meninggal semua. Itu emang ada mitos apa sih? Gimana? Terus ada si teke-teke ini? Ya,
Jadi kalau untuk teke-teke sendiri tuh dia mitos yang saya tangkap dari sana tuh dia kayak bullying gitu, cuman lebih ke kesepian. Jadi dia nabrakin diri ke kereta, dan ketika dia nabrakin setengah badan Dia kebagi dua gitu. bagi dua. Jadi kalau di ininya mah dia bisa ngejar gitu. Oh, jadi Iya, iya, jadi iya, iya. teke-teke ke tangannya gitu. Nggak, gitu. Oh, gitu loh. Teh itu tangan, iya, iya, iya. mungkin gitu. Teke. Oh, pakai tangan nih berarti ini ya. Oh. Terus emang apa sih? Ada bulannya gimana sih, nggak ngerti? Yang Ada pada musiman, nonton- musiman. Iya, apa itu? Katanya ada musiman gitu, gimana maksudnya? Jadi gini, selama saya di Jepang di antara bulan Mei sampai Agustus tuh biasanya kereta datang tepat waktu, tapi kadang suka ada pemberitahuan bahwa Telat gitu. Dan ternyata Pasti. di situ tuh ada yang bunuh diri karena emang kan ketika orang melakukan bunuh diri, pihak stasiun nggak mungkin Iya, iya. dong si Iya, dalangnya ngebiarin gitu. dibiarin, jadi dibersihin. Oh, dibersihin dulu. Tapi maksudnya dari Mei, Agustus tuh pasti banyak kayak gitu. Iya, cuman nggak kayak bulan-bulan biasanya gitu. Kadang suka Kenapa ada sih bulan itu sih Sigit? Kenapa harus bulan Mei dengan bulan Agustus itu? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Oh, tahu. Cuman Tapi memang kebiasaan Ya, kalau kebiasaan misalnya betul. mungkin mitos gitu ya. Iya. Oke, kayak oke. gitu. Terus kalau misalnya pernah nggak sih ngedengar kalau di Indonesia juga kayak gitu? Stres aja kayaknya mah. Stres, udah tidak ter ini. Kayaknya tabrak- Kalau di Indonesia mah setan budeg gening. Oh iya, benar. Iya. Udah pengaruh ya? Iya. Dia nggak kedengeran ya. Iya. Bener. Tapi kan itu bukan bunuh diri Asigi. Iya. Itu kan emang udah apa sih? Nyebrang mungkin ya. Iya. Iya. Kesambat itu mah kesambat. Sambat. Kalau di Indonesia mah lebih ke kecelakaan mungkin ya. Iya. Silakan. Alhamdulillah kita masih belum ada Alhamdulillah. seperti itu. Kebayang kalau kamu kalau dikejar gimana? Oh, pakai tangan Nggak gitu. tahu. Gitu. Gitu. Sana aja kayaknya mah. Terus aku juga mau nanya nih. Tadi kalau udah nanya sama Asigit nih, sekarang nanya sama Oja nih, Ja. Hai. Aja. Sorry ganggu ya. Nanya mitos legend di Jepang tentang Sadako. Gimana sih yang benernya tentang Sadako? Kan maksudnya si filmnya tuh banyak udah repackage gitu ya, udah banyak bumbu. Yang aslinya tuh kayak gimana sih? Apa benar keluar dari TV? Aku bener keluar dari TV gitu. Oke. Karena namanya urban legend juga, jadi kalau aslinya itu yang mana nggak pasti aja. Oke. Jadi, Oja, ngapain? Oja. Loha. Oja. Oke, terus. Kalau kepotong badannya setengah, tapi yang paling terkenal itu Sadako yang dikurung sama ibunya di rumah, di suatu rumah, dan akhirnya rumahnya dikurung di dalam lemari di rumah, terus rumah itu kebakaran. Oke. Oke. Si ibunya itu paranormal, jadi si ibunya tuh supaya si Sadakonya nggak kabur atau gimana, dia nggak makan jimat-jimat di ruangan kecil gitu. Tapi pada suatu saat si ibunya tuh kebakaran, Rumahnya. Rumahnya. Ibu kebakaran. Oke. Kita maklumi. Kenapa si ibunya itu ngurung Sadako? Karena Sadakonya itu punya kekuatan supernatural Oh. dan dianggap aneh. Oh gitu. Ya. Dan Hmm. karena dianggap aneh, karena bisa kayak punya metafisik itu pindahin barang, nggak usah dipegang juga pindah sendiri. Oke. Nah ibunya tuh mikir ini anak aneh gitu, berbahaya, sehingga dikurung di Rumah. di lemari. Mari dalam rumah. Di dalam lemarinya itu supaya si ibunya nggak ketakutan, dipasang jimat-jimat itu. Tapi pada suatu hari si Sadako-nya itu ternyata si Sadako ini yang ngebuat rumahnya kebakaran. Oh, kabur jadi dianya mah. Ya, jadi pas ibunya lagi di rumah itu, terus si Sadako-nya ini anak kecil ya, Sadako itu bukan orang Ini anak dewasa, kecil ya? Hmm. Si anak kecil itu dengan kekuatan supernaturalnya kayak numpahin minyak dan hingga kebakaran rumahnya, sehingga Tapi ibunya gimana? Kebakar juga nggak? ibunya semuanya mati. Oh, terus maksudnya si Sadakonya ini jadi gimana? Maksudnya tetap hidup kah? Dia jadi menghantui atau gimana? Maksudnya jadi muncul si Sadako ini Iya. gitu. Nah, si Sadako-nya itu ternyata
ada dua versi. Jadi sisa yang anak kecil ini adalah jelmaan Sadako yang sebelumnya meninggal sehingga dia anak kecil ini. Dan tapi kayak apa ya? Mungkin kayak Susana, bukan Susana apa ya? Oh, terkenal di sana ya. ada penjelmaannya atau titisannya sama ini si anak kecil ini juga dibilang sama titisannya si setan Sadako ini. Dan Oke. Kalau nama asli si Sadakonya itu siapa sih? Sadako namanya. Oh, memang Sadako. Jadi kok tuh anak. Kok tuh anak Oh, tuh berarti anak. namanya Sada. Sada. Iya. Anak Sadako. Oh, iya ya. Enggak, namanya emang Sadako. Oh. Langsung diprotes sama yang ini ya. Oh ya. Senpai gomenasai, sumimasen. Hampura. Ngeri juga. Nggak masa tahu, tarik deh ya. Tapi seru ya, maksudnya malam ini tuh teman-teman kita udah ada yang datang ke Indonesianya langsung, terus ada yang masih Di jalan, ketinggalan. seru banget. Hebat ya kita ya, oh my god, podcast kita tepuk tangan dong. Oja ini itu dia itu translatornya Bapak Gubernur kita waktu datang ke Jepang. Gitu. Beda ya kalau mereka. Iya. Terus aku juga mau ngebahas nih yang tentang di sana ada itu loh, ada boneka, tahu nggak sih boneka yang rambutnya manjangin? Oh ya. Yang pernah. disimpan di apa sih? Di museum. Kuil. Kuil ya, Ya. kuil gitu. Tahu nggak? Ojen juga tahu nggak? Iya, itu ada. Saya juga pernah beli malah. Oh ya. Ada nggak situ ada nggak? Lalu, Dia belum lalu. datang. Beneran? Jadi saya ke toko tua gitu kan, kalau di Jepang ada toko-toko barang-barang bekas. Iya, barang-barang. Cuko bang, cuko. Jadi di Jepang itu ada toko-toko barang-barang bekas. Ah. Dan kita ada boneka gitu kan, waktu pas mau pertama kali ke Jepang tahun 2011. Begitu mau pulang ke Indonesia, mau ngasih oleh-oleh apa ya? Terus saya Gila lu mau dibuain oleh-olehnya kayak begituan. Ya ampun, Iya, enggak di. ini cuma berapa? 500 yen, 50 ribuan. Saya beli itu, dikasihin ke teman, terus saya kasih nama bola itu, si bonekanya saya kasih nama Julaiha. Oh, oke versi Indonesia ya. Oh iya, oke. Nah, oke Julaiha. Tapi ternyata katanya jualnya, katanya ini si boneka ini katanya dulu bekas keluarga, tapi keluarganya udah meninggal semua. Wow, damn. Serem juga. Pantesan murah, Ja. Bahasa murah. Terus itu ada ininya nggak sih? Ada ujung cerita belakang-belakangnya nggak sih boneka itu? Katanya keluarga di situ meninggal, tapi nggak tahu kenapa, nggak tahu dibunuh atau emang udah meninggal karena dua-dua. Terus si barang-barang yang nggak kepakainya itu di lelang gitu. Nah di situ ada di toko barang bekas itu ada si boneka yang harganya murah, 500 yen. Aku bilang harga aslinya itu bisa 4.000 5.000 yen gitu. Jadi 10 kali lipat lebih murah. Jadi saya beli itu, saya kasihin ke temen di Indonesia. Tapi sampai sekarang katanya nggak pernah ada yang ngehantuin, malah dipajang di buffet di depan rumahnya. Oh iya, betul udah di portal. Nggak mempan. Bukan, karena dia kalau nyebrang teh geningnya. Oh, iya. Jadi antar pulau, jadi nggak ikut. Tau nggak? Ini pesawat mahal coy. Bener. Apalagi harus rapid test dulu. Tapi katanya ada beneran yang si boneka itu katanya rambutnya memanjang. Padahal Iya. boneka itu ada ceritanya. Iya, Okiku doll kalau nggak salah ya namanya, yang disimpan di temple apa gitu. Iya. Itu juga Oh, iya. apa ceritanya yang aku denger itu si boneka tuh emang nama si Okikunya tuh nama anaknya yang pernah punya boneka itu. Terus dia sakit meninggal, akhirnya kalau di sana tuh kepercayaannya rohnya itu masuk ke boneka itu. Iya. Sampai sekarang disimpan di temple. Apa bener? Nanti saya tanya nih sama bapak berdua, apa bener itu disimpan di temple? Katanya rambutnya tuh terus manjangin sampai sekarang. Itu memang begitu ya? Kalau kata di ini sih ya. Jadi setelah diteliti itu si rambutnya katanya rambut anak-anak. Oh ya, beneran rambut beneran ya? Iya. Oke. Apa bener gitu kan? Kayaknya sih mungkin mau ke salon kan nggak punya duit. Aduh, Anda lucu juga ternyata. Coba aku lemparin sumpit boleh nggak? Ih, cewer deh. Ya ampun. Oke. Lama-lama kesel juga ngomong sama si Katanya kesel nih. Seru banget ya.
Kalau Oja apa? Cukur di sana tuh mahal. Oh iya. Iya. Oh gitu. Cukur apa? Rambut. Cukur rambut. Untuk bukan rambutnya. Kalau gitu, boleh nggak ya kalau aku datang ke sana aja ke Jepang buka usaha cukur rambut? Oh iya benar ya. Bener juga Iya nih. iya 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 iya. Saya juga ini udah 3 bulan nggak cukur rambut. Tuh, soalnya mahal. Takai nih. Memang berapa? Takai nih. Potong rambut di sana berapa? Kalau misalnya kalau di kayak yang di pinggir jalan gitu kan, yang di Indonesia itu paling 10. Di bawah pohon rindang Iya maksudnya. iya. DPR. DPR. Kalau di sini yang paling murah itu ya 200.000 lah. Oh, lu udah setelah salah ini ya, barbershop ya. Salon ya. Kembali bersyukur tinggal di Indonesia. Kembali bersyukur teman-teman bahwa di Indonesia itu damai. Ya. Kita tinggal Murah di meriah. Indonesia. Ya, pulang ya. Kalau Oja sendiri punya cerita pribadi nggak sih yang agak-agak horor-horor atau mistis gitu di sana? Gak di Jepang, tapi waktu saya tinggal di Norwegia, waktu Oh, di Eropa. dia kemana-mana ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu loncat. Oh, betul. Terus gimana? Sekalian ada bonus Norwegia. Oke. Iya, jadi waktu pas di Eropa itu saya kan tinggalnya di apa namanya Wisma Duta. Di Wisma Duta itu udah tua. Wisma Duta itu kayak duta besar, rumahnya duta besar gitu. Duta Ya. besarnya udah nggak ada. Pulang ke Indonesia, saya diminta untuk jagain rumah di situ sendirian. Namanya. Dibayar nggak kamu? 3 lantai. 3 lantai. 3 lantai karena waktu itu saya diminta jagain rumah, dan malam-malam di lantai 3 itu ada suara orang berpesta. Saya karena penasaran, lihat dong di atas ternyata orang bule semua pesta. Oh ya? Orang bule semua Hah? pesta. Kelihatan maksudnya? Dan itu kayak yang ada di bayangan itu orang bule, tapi kayak di tahun 18. Oh iya, orang dulu ya. Kayak Titanic gitu loh. Iya iya, oh iya. Kayaknya udah lama. Iya. Tapi nggak tahu itu tahun berapa, pokoknya lama banget aja. Tahunya di situ ada yang bertengkar, terus jatuh dari lantai 3 itu ke bawah dan mati dari situ. Dan ternyata saya mimpi. Ternyata saya mimpi. Oke. Oke, mimpi bangun. Terus? Bangun dari mimpi itu. Tapi ternyata besok ditanyain sama si penjaga yang Wisma. udah lama di situ, kayak orang Norwegia di situ, katanya emang zaman dulu itu katanya ada yang berantem terus nggak sengaja jatuh dan meninggal di situ, dan mungkin si setan ini mau ngasih tahu saya bahwa begini loh. Kejadiannya seperti itu. Oh, jadi lewat mimpi. Memang Iya. teman-teman kalau misalnya kayak gitu juga ada yang lewat mimpi juga ada yang dinampakin langsung. Oh, ternyata bapak yang satu ini dimimpiin. Orang tadi ya aku mau marah, mimpi maksud lo. Gak jadi. Ternyata seru juga ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu teh, ya kita suka mimpi tapi ternyata itu teh bener gitu. Itu teh sebenarnya namanya apa sih kalau kayak Dejavu. gitu? Bukan. Bukan dejavu, jadi memang gini, ada makhluk yang memang dia memperlihatkan dirinya itu nggak nampakin lewat mimpi, mungkin karena entah itu sensitivitas, entah itu apapun itu alasannya, mungkin lewat mimpi aja nih biar jelas gitu. Nah, salah satunya Oja ngeliatinnya kayak gitu. Begitu. Kalau di Jepang Tapi mukanya nggak serem loh, cuma jatuh gitu terus kepalanya berdarah gitu, tapi nggak melihat muka. Hello, tetap aja berdarah-darah serem kali go. Gile lu. Gak serem kan berdarah-darah enggak. Apa karena bule kali ya? Coba lo kalau di sini lo. Aja kan. Tapi di Jepang pernah ngalamin nggak sih? Kalau di Jepang sih alhamdulillah belum ada yang aneh-aneh, bahkan kayaknya masih aman-aman aja kalau di sini. Oh iya. Syukurlah alhamdulillah. Cuman Apa? katanya kata orang saya pindah apartemen ya. Yang apartemen saya yang lama itu tuh apartemen tua juga. Katanya di situ itu ada penjaganya gitu. Cuman udah banyak yang lihat, cuma saya nggak pernah lihat. Oh, alhamdulillah ya. Lah itu di belakang Anda itu siapa itu? Di belakang saya ada. Nah, ini berarti klop sama kita sama-sama. Berarti sama. Nah, satu lagi. Aku mau nanya satu lagi nih sama berdua. Siapa tahu ada cerita tentang urban legend apa sih?
Kuchisake Onna, ya bener ya? Iya. Yang mulutnya sobek. Oh itu. iya. Yang mulutnya sobek. Terus katanya, gini teman-teman, aku mau ceritain sedikit, tapi bener apa enggak nih? Iya. Menurut mereka gitu. Jadi ceritanya itu si makhluk itu tuh dia bibirnya tuh sobek. Tergunting. Kegunting Oh, gitu. gunting. Jadi dia tuh jalan-jalan nyari anak kecil ya. Katanya targetnya tuh anak kecil. Terus nanti ditanya, dia sama bawa gunting ditanya, saya cantik enggak? Kalau misalnya dia bilang saya cantik, dibunuh. Kalau bilang cantik, digunting. Kalau bilang nggak cantik, dibunuh. Jadi nanti disobek bibirnya sama kayak dia. Kan cantik aku juga, jadi kamu juga masih cantik kata gitu. Oh gitu. Berarti iya, cantik nggak cantik Kak. tetap aja, jangan ya. Ini yang kabur. Nah, itu dari Asigit dulu, itu tuh kayak gimana sih mitos sebenarnya si urban legend itu si Kuchisake Onna? Kuchisake Onna. Itu Iya. tuh gimana sih? Jadi yang namanya urban legend ya, Iya, bisa iya, juga iya. diceritain juga. Jadi dulunya tuh dia tuh istrinya prajurit lah ya, prajurit. Jadi ketika suaminya perang, dia tuh kayak kata di sini mah apa ya? Depresi apa? Enggak, mungkin bete ya. Jadi ke setiap lelaki teh, apakah saya cantik gitu? Oh gitu. Nah, Haus dengan sanjungan. Nah, Insecure, iya. dia tuh hilang cantik nggak sih? Iya. Nah dari situ kan jadi banyak laki-laki yang tertarik tuh. Nah dan namanya bangke disembunyiin, semakin Tetap aja. disembunyiin Iya. semakin tercium baunya. Oke. Nah jadi di saat itu sama si suaminya tuh dibelah pakai katana gitu. Katana. Oke. Dari telinga sini sampai di sini. Kan mobil? Sama Mobil? Dia pakai katana, dia pakai jazz gitu ya. Brand. Oke. jadi katana tuh sebenarnya pedangnya, samurai itu orangnya. Kadang orang kita tuh Iya, suka samurai. mencerahkan Samurai yang itu pedangnya orang. samurai. Oke. Iya. Orang tuh samurai itu orangnya. Iya. Katana tuh pedangnya. Pedangnya. Iya. Oke. Oh iya gini. Iya. Apakah seirama dengan Asigit? Apakah begitu senpai? Betul. 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 Terus Ya. Kadang-kadang suka kalau orang bilang motong pakai samurai, kok motong pakai orang? Nah gitu. Kalau yang ini mah yang ngerti-ngerti aja ya pak ya. ngerti aja katanya. Kalau kita nggak ngerti ya. Orang yang bawa samurai. Oke, kalau sedikit lagi Oja, yang tadi yang tentang Kuchisake Onna pernah denger nggak kayak gitu? Pernah dengar, tapi ada yang lebih serem lagi. Coba. Apa lagi? Apa nih? Dia punya yang serem lagi. Apa nih? Apa itu? Dor. Iya. Nungguin yo. Kami menunggu Bapak. Oh ya, jadi ada yang Oh, namanya iya. di Apa? toilet ya, ada yang namanya hantu toilet merah dan hantu Oh toilet. iya, aku pernah denger itu yang pakai jubah merah Iya, itu ya, iya, yang ngasih betul. tisu bukan sih? Oh iya. Iya, kasih tisu. Itu gimana? Si itunya tuh, si setannya tuh muncul di kamar mandi. Jadi dia nanya, mau tisu merah apa mau tisu biru? Kalau tisu merah dia akan dibacok sampai berdarah-darah karena mati. Dan kalau tisu biru dia akan dicekek sampai badannya biru-biru. Dua-duanya nggak enak ya. Nggak enak banget ya. Kalau tisu pink kali nggak pink aja deh kalau misalnya boleh milih. Oke. Nah ternyata kalau jawabannya di luar tisu merah dan tisu biru, Oke. kalau misalnya dia jawabnya tisu kuning gitu, Oke. dia akan dibawa ke dunia lain. Nah, apa ya? Dibawa ke dunia lain. Jadi nggak ada yang benar. Nggak ada. Kalian bener. Oke teman-teman, tadi tuh banyak banget ya kita udah dapat mitos-mitos horor dan ternyata ada yang benar juga, ada yang ternyata itu memang urban legendnya di sana. Terus aslinya kayak gimana, beda sama di TV-TV gitu kan atau di film-film. Nah sekarang ini kayaknya Bapak Oja, di sana udah jam berapa Ini udah jam 12. Oh my God. Oh, beda 2 jam berarti emang ya? Kasian banget dia. Nanti besok gawe jam berapa? Asta ya Sumi yo. Kerja dari rumah. Kerja dari WFH. Jadi kerja di rumah, di sini. Oh, santai berarti ya. Oh iya. Oke. Tetap aja Oke. butuh istirahat. Tahan. Oke, sebelum kayaknya Oja nih mau duluan. Ja, coba dong
kasih sapaan dulu buat teman-teman katanya serem di rumah. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Jepang dong. Jepang dong. Bahasa Norwegia. はい、じゃあ皆さんよ、ヨダです。今日は皆さん聞いていただき誠にありがとうございました。また次のエピソードもだんだん、聞いていただければなと思います。また僕のインスタグラムぜひフォローしてください。ありがとうございます。 Jangan lupa follow Instagramnya, bener nggak sih? Betul. Kalau ada Instagramnya tadi. Kalau yang mau belajar bahasa Jepang langsung sama AA juga. Di bawah ini. Oh, ada Oke, di bawah ini. Iya. Nanti Bawah mau ini. ke Asigit juga bisa. Kalau sama Asigit nanti langsung di mana? Dimanapun yang kamu mau. Hoi. Oke. Oke. Oja, thank you banget ya. Arigatou gozaimasu. Thank you Oja. Bye-bye. Hati-hati di Jepang ya, sukses selalu. Bye bye. Bye bye. Ya ampun, senang banget ya hari ini kita ketemu sama orang yang di Jepang, yang datang juga dari Jepang. Ya. Belum lagi kita juga di Jepang. Hore! Thank you banget buat Sushi no Mori. Thank you Sushi no Mori, Kopi Koi semuanya. Ngasih support, terus ngasih tempat yang enak. Ini kita ada di tempat VIP-nya. VIP-nya loh. Enak Oke. banget, mesti coba di sini. Terus cobain juga ini makanannya. Langsung Yang ludes. ada sih best sellernya ada Kasimura, sushi Kasimura sama Cecilia. Itu ada salmon sama yang satu lagi kani sama tamago. Itu keren banget, enak banget. Udah dicobain, oishi. Oishi kata. Oke, oishi. Dan jangan lupa dikasih segerannya juga yuzu. Yuzu. Dari Kopi Koi. Dari Kopi Koi, thank you. Thank you banget, terima kasih banget buat teman-teman juga udah nonton cerita kita malam ini bareng sama teman-teman yang ada siapa di sini? Geisha. Terus ada siapa lagi? Mr. Bow. Oh, Mr. Bow. Dan juga ada siapa lagi? Tukang bakso internasional. Oke. Dan juga ini kita wardrobe-nya langsung dari Shishinomori loh. Boleh loh ke Shishinomori mau nyobain pakai kimono. Bisa, terus bisa. foto ala Jepang boleh. Mantap nih. Terima kasih banyak. Saya Lita juga teman-teman di sana yang bertugas hari ini ada kameramennya ada banyak. Thank you. Thank you banget para art director, floor director. Wah banyak pokoknya di sana ada 1.000 orang. Thank you banget buat malam hari ini dan ada yang spesial hari ini. Oke, karena kita punya sesuatu. Apa tuh? Keren. Ada giveaway. Ada giveaway. Oke. Jeng, ada voucher nih. Voucher dari Shishinomori. Satu vouchernya itu 25.000. Minimum purchase-nya ada 50.000. Ini buat 2 orang pemenang. Mantap nih. Buat 2 orang pemenang. Yang pertama itu vouchernya 100.000. Yang kedua ada 50.000 vouchernya, Bu. Cukup kalian videoin pengalaman misteri atau horor kalian, ntar kirim tag ke IG kita. Selama 1 menit. Iya betul sekali. Ya, Yang menit. keren, yang bagus, yang like-nya banyak. Oke. Terus menurut kita sesuai sama penilaian kita, ntar dapat hadiahnya. Yang satu Lumayan, 100.000, teman. yang satu 50.000. Kapan lagi dapat? Ditunggu ya videonya, video durasi 1 menit, tag ke IG katanya serem. Dan jangan lupa apa? Pakai bahasa Jepang, A. Kalau Biar sama kaget kita sumpit. Capek sushi. Coba tolong asikin. Nihongo mo ada yang sekarang nih. Minasan ne. Oke. YouTube no katanya serem desu. Wasuranai de ne. Like, comment, and subscribe. Alright. Wasuranai de ne. Jangan lupa. Don't forget. Don't forget. Tong hilap. Oh my god, apalagi ini? Sampai jatuh tadi kemarin udah gini. Kameramen, aduh sampai Kita komplain. punya hadiah Budak Cendramata buat Asigi. Arigatou gozaimasu.
Tolong dibuka takutnya Sem, nanti. sem, sem, sem. Oke. Hey. Dagangnya. Dagangnya coba. ada. Ore. Pakai mudah-mudahan aja muat sedikit ya. Nanti jangan lupa pas lagi melayani customer pakai KTS. Siap. Yang lebih mantap. Nanti sekali-kali boleh ya kalau misalnya masih ada di Indonesia kita ikut penelusuran bareng sama kita. Siap. Oke, siap. Siapa tahu nanti. Wih, pas ya. Pas. Bener. Mantap. Ikut sudes nih. Apa tuh? Sukses nih. Baju yang bagus ya. Oke. Arigato. 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 Oke. Hai. Teman-teman, Minasan